Manusia kan terbatas, makanya Indra barakallahu Tuhan, fik. makanya Tuhan turun itu biar dilihat. Masih menganggap belum Tuhan. Kalau Anda anggap turun, malah Anda memandang remeh Tuhan itu. Seakan-akan Tuhan itu tidak maha tahu sampai dia harus tahu. Anda kemudian ingin mengetahui satu permasalahan atau sesuatu objek. Anda datang kan? Kenapa Anda datang mendekat ke objek tersebut? Karena Anda tidak maha tahu. Pencipta langit dan bumi maha tahu, ngapain dia datang? Tuhan meliputi segala sesuatunya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itu jelas itu. Kalau dia turun berarti dia punya kelemahan. Coba saya tanya satu pertanyaan. Apakah Tuhan alam semesta ini tidak sanggup menghapus dosa manusia tanpa dia turun menjadi manusia? Coba kau jawab. Sanggup, Nah, sanggup. Ya sudah. tapi kan upah dosa itu maut, Bang. Iya. Upah dosa adalah maut, itu kan jurusnya Paulus. Mana firman Tuhannya, mana? Firman Tuhannya. Bahwa dosa itu adalah maut. Gak ada. Ya nggak ada. Berarti ada sesuatu yang ingin dijual oleh Paulus. Kenapa ajaran di Alkitab itu dicampur-campur gitu, Bang? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa dicampur-campur? Karena ada kekuatan dunia, ada kekuatan di dunia ini, ada komunitas yang memiliki kekuatan di bumi ini yang ingin kemudian berkuasa, tapi tidak ada utusan yang datang kepada mereka. Mereka bukan bangsa pilihan. Mereka ingin eksis, sehingga mereka mengambil terjemahan kitabnya agama lain. Sahabat atau sukran. Mereka mengambil kitabnya agama lain. Terjemahannya digunakan, lalu dicampurkan dengan ajaran paganisme, trinitas, trimurti, digabung. Terjadilah apa yang dikatakan sinkretisme, penggabungan antara ajaran paganisme dengan ajaran tauhid. Lahirlah agama saudara. Kenapa dicampur adukan? Bukan hanya sesederhana itu. Itu memiliki beberapa kali evolusi, revisi, koreksi dan seterusnya hingga disatukan menjadi sebuah kitab. Gitu. Dijadikan jadi satu kitab. Jadi kenapa dia dicampur aduk? Karena memang bukan firman Tuhan. Hanya kumpulan-kumpulan daripada pemberitaan-pemberitaan yang disusun oleh orang-orang yang tidak dikenal, lalu digabung menjadi sebuah kitab, jadikan sebagai landasan kemudian untuk beragama. Karena tidak ada, mereka sudah punya agama, mereka sudah punya keyakinan, mereka punya kepercayaan, tapi mereka tidak punya kitab. Maka mereka mencari kitab-kitab yang sesuai dengan kepercayaan budaya turun-temurun adat istiadat nenek moyang mereka. Turun ke bumi menjadi manusia. Cocok dengan apa? Cocok dengan Filipi. Diambillah kitab Filipi. Mereka hidup suka makan babi. Diambillah ajaran Paulus. Mereka hidup tanpa bersunat, gak mau disunat. Diambillah ajaran Paulus. Cocok, ini yang cocok. Ya, dipakai. Yang tidak cocok ditolak. Makanya ada yang disebut Injil Apokripa. Injil yang disembunyikan, Injil yang tidak digunakan. Begitu saudara. Kenapa tidak digunakan itu? Ya karena itu tadi, tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Coba kalau mereka menggunakan Injil Filipus. Injil Filipus itu menyatakan Yesus itu menikah, kawin, punya istri. Apa mungkin mereka mau dewa mereka turun ke bumi beristri? Nggak mau, maka ditolak Injil itu. Padahal Filipus ini adalah murid Yesus yang menerima mandat, yang punya legalitas langsung dari Yesus untuk memberitakan Injil. Lukas tidak, Markus tidak, Yohanes tidak, penulis Yohanes tidak, penulis Matius tidak. Paulus apalagi? Yang mendapatkan mandat untuk memberitakan Injil
berdasarkan kitab saudara hanya satu murid, namanya Filipus. Tapi ke-12 muridnya semuanya menerima firman. Gitu. Adakah Injil gua masak? Kira begitu saudara Aldois. Ya, yang saya bingung tuh Alkitab itu kan perintah kan. Kenapa di gereja itu bagian itu tidak dilaksanakan gitu, di perjanjian lama gitu kan ada itu kayak dilarang makan babi gitu. Karena Kayak sejatinya kitabnya Yahudi itu hanya dipakai sebagai alat untuk melancarkan aksi pengajaran terhadap bangsa lain akan penyembahan terhadap dewa mereka. Supaya dianggap itu ajaran dari Tuhan, mereka mengambil terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Supaya ketika orang menyembah dewa, mereka seakan merasa bahwa yang mereka sembah itu adalah Tuhan Yahudi, padahal bukan. Mereka itu menyembah dewa nenek moyang mereka sendiri dalam nama Yesus Kristus. Makanya ada tanggal 25 Desember. Itu bukan dari Yahudi itu. Bukan. Jadi kitabnya agama Yahudi itu cuma dipakai sebagai tameng. Ketika ada tuduhan bahwa agama kita adalah agama pagan, nah bisa ditutupi dengan adanya perjanjian lama kitabnya Yahudi. Itu teknik, itu trik aja itu. Tidak ada pun manfaatnya itu. Apa coba manfaatnya perjanjian lama ada di agama Anda? Ada manfaatnya? Enggak ada. Apa manfaatnya perjanjian lama? Yang saya tahu mau ada nubuat Mesias. Nah itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tak ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi dengan konsep yang ada di kekristenan. Dibantah Yohanes 11:45 sampai nomor 57 bahwa penyaliban itu terjadi karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas sama bangsa Romawi. Bukan seperti yang diajarkan gereja, dosa kita ditebus. Nggak ada itu cerita. Nggak ada. Berarti itu masalah politik itu. Politik. Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Yesus berkongko-kongko disepakati ingin dibunuh, ingin disalibkan. Kenapa? Karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Yahudi, orang Romawi. Begitu. Tidak ada itu karena dosa waris, karena dosa satu manusia yaitu Adam, karena ingin nebus dosa kita. Itu nggak ada, itu buatan muncul belakangan. Dan dijadikanlah perjanjian lama yang adalah perjanjian baru milik orang Yahudi itu sebagai alat tameng untuk melancarkan aksi-aksi itu. Tidak ada itu. Coba baca sekali lagi, saudara-saudara Kristen, tolong sekali lagi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Betulkah Yesus itu ingin dibunuh hanya gara-gara faktor ekonomi politik atau gara-gara faktor dosa waris? Silakan Anda baca. Tentukan sikap setelah Anda membaca di situ. Baca itu. Karena yang tahu tentang kejadian Yesus itu dibunuh karena apa? Adalah orang Yahudi. Imam-imam pada saat itu, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, mereka lah yang tahu. Mereka yang tahu apa latar belakang mereka ingin membunuh Yesus. Mereka yang tahu, bukan kita, bukan Islam, bukan Kristen. Yang tahu adalah mereka, karena mereka pelakunya. Tanya kepada mereka, hei kamu orang-orang yang
mereka ingin membuat makar. Makanya mereka ingin membunuh. Mereka melakukan kesaksian palsu agar membunuh Nabi Isa. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Isa. Tidak diizinkannya mati untuk keserakahan mereka. Itu yang terjadi. Di Bible juga diceritakan begitu. Aku tidak akan mati. Tuhanku tidak akan menyerahkan aku kepada kematian. Itu kata Yesus berdasarkan ucapan beliau bahwa harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Ya selesai. Gitu saudara. Berarti Yesus di dalam Alkitab itu ada berapa sih Bang Juma? Banyak. Bukan cuma satu. Sesuai dengan ucapan Yesus sendiri. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada penyesat memakai nama Yesus. Berarti di dalam kitab saudara ada Yesus palsu. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dan dia akan berkata, akulah Kristus. Apa dia tujuannya apa dia memakai namaku? Untuk menyesatkan banyak orang. Itu menyesatkan banyak orang. Banyak gak orang menyesat dengan menggunakan nama Yesus? Banyak. Siapa mereka ini? Ya termasuk saudara. Yang mengucapkan dalam nama Yesus. Iya, sekarang Anda mengajak orang lain merayakan kemudian 25 Desember itu dalam nama Yesus. Yang ngajarin siapa coba? Kalau bukan kekuatan gaib yang datang membisikkan kalian secara berkelompok kompak merayakan tanggal 25 Desember itu siapa? Yesus kah? Anak Maria kah? Tidak. Lalu dari mana instruksi perintah itu? Kalau emang saya salah, kenapa doa saya dikabulkan? Oh, Tuhan itu maha mendengar. Kan udah kubilang tadi. Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan malu mengklaim dirinya maha pengasih, maha kaya. Apabila ada ciptaannya yang meminta kepadanya sekedar makan tidak diberinya. Tuhan malu. Tuhan itu tidak pilih kasih dalam hal rezeki. Tidak. Oh, ini yang menyembahku, ini aku kasih harta. Ini yang tidak menyembahku, ini yang aku miskinkan. Tidak begitu Tuhan itu. Siapapun ente, yang hambaku, yang ciptaanku, aku cukupkan. Kalau misalnya Tuhan itu pilih kasih, maka akan ketahuan yang kurus-kurus itu orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Kenapa? Tuhan tidak memberikannya rezeki. Yang gemuk-gemuk cuman yang menyembah Tuhan yang benar. Maka orang semuanya akan pindah mengikuti agama yang gemuk-gemuk semua. Orang-orang miskin, orang-orang kulus, karena Tuhannya tidak benar. Tuhan yang benar tidak memberikannya rezeki. Siapa yang mau kulus? Tak mau kulus. Ini kenapa kaya-kaya ini? Oh, Tuhannya benar. Ayo pindah yuk. Yeay. Itulah tadi yang saya katakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah pencipta langit dan bumi menciptakan manusia dengan dua keadaan. Yang pertama, manusia itu bisa jahat. Yang kedua, manusia itu bisa bertakwa. Nah, apakah bisa dilihat dari hartanya? Bukan. Allah memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, terlepas dia disembah ataupun tidak disembah. Karena Tuhan itu maha mendengar. Ini hambaku ini butuh makan, aku kasih. Ini hambaku ini butuh harta, aku kasih. Itu bukan berarti Tuhan yang, wah yang saya sembah ini Tuhan benar ini. Lalu bagaimana dengan orang yang pergi ke sesajen, ke kuburan? Pulang-pulang nomor buntutnya naik. Wah, tembus. Akhirnya Tuhannya benar gitu. Tuhan saya benar ini. Sembahan saya benar. Akhirnya diajalah anak-anaknya semua pergi kuburan situ. Begitu maksudnya? Ya enggak dong. Bukan begitu caranya. Memandang Tuhan itu enggak begitu. Ayam aja dikasih harta kok. Ayam dikasih hidup kok. Cacing tanah dikasih. Bahkan kuman-kuman juga dikasih hidup. Tuhan itu adil dalam hal itu. Tetapi ini berbicara keselamatan akhirat. Allah melihat ketakwaan. Allah melihat siapa di antara kita yang bertakwa kepadanya.
bukan melihat siapa yang paling banyak hartanya. Tidak. Begitu. Jelas Al-Quran kok jelas banget Bang Zuma. Padahal Oh, kan iya. nggak bisa baca tulis. Kok bisa? Nah, itu dia. soal itu? Iya, karena yang datang kepadanya itu adalah roh kebenaran. Tidak ada yang terlontar dari lisannya sesuatu yang berasal dari pribadinya. Kalau berasal dari pribadinya, hancur. Karena beliau adalah manusia, beliau bukan Tuhan. Tapi karena yang diucapkan itu adalah kalimat ilahi, kalamullah, ucapan Allah pencipta langit dan bumi, tidak mungkin ada salah. Jangan dikatakan, wah ini ucapan beliau. Tidak mungkin. Tidak mungkin ucapan beliau. Itu adalah kalamullah. Berasal dari Sang yang Maha Mengetahui. Segala sesuatu ada padanya pengetahuan itu. Ketika beliau berfirman melalui baginda Rasul Muhammad SAW, mustahil ada kesalahan di dalamnya. Makanya jangan heran. Kenapa Al-Quran itu benar? Kenapa Al-Quran itu senantiasa tidak lekang dimakan zaman? Tidak urung kemudian dihantam oleh kebenaran ilmu modern. Kenapa? Karena yang mewahyukan Al-Quran adalah yang maha mengetahui dari segala sesuatu yang ditemukan oleh manusia. Sehebat apapun manusia, ilmu Allah jauh lebih tinggi. Makanya Al-Quran itu tidak pernah tertinggal oleh keadaan zaman secanggih apapun. Sehebat apapun zaman manusia, Al-Quran tidak pernah ditinggal. Berbeda dengan kitabnya Anda kan ya. Di kitab Anda itu di imamat dan juga di bilangan 14 dikatakan orang yang kena panu itu dikurung 7 hari 7 malam tanpa mandi, tanpa ganti baju. Kalau imam sudah periksa, ternyata panunya belum sembuh, bagaimana solusinya? Dikurung lagi selama 7 hari, 14 hari dia dikurung. Apa yang terjadi? Bukan sembuh, malah biji mata yang hitam itu bisa tumbuh panu. Kalau begitu, bisa nggak itu dipakai zaman sekarang? Enggak. Sekarang kalau ada orang kena panu, tinggal ke belakang rumahnya Pak Bom cari pohon galingkang, gosok, sembuh. Al-Quran bisa nggak mengalami keadaan seperti kitab Anda? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalimat Allah. Kalamullah. Ketetapan-ketetapan dari Sang yang Maha Mengetahui. Sang pemilik ilmu pengetahuan. Gampang kok. Interupsi Bang Juma, Allah di Quran itu Luar biasa Bang Juma ya. Siapa? Sebentar ya, terus sebentar. Masya Allah ya Bang Juma ini cerdas. Sabar dulu terus kan baru udah masuk. Biasalah punya adab. Itu ada tulisannya Oten naik bawa adab katanya. Gampang kok sebenarnya. Jadi Bang Juma gini, maaf ya tadi begitu lugas tegas ya Bang Juma ini. Nah ada masalah gini Bang Juma. Masalahnya katanya Bang Juma ini menyesatkan katanya. Padahal yang saya tahu yang ini dari Kristen-Kristen yang lain ya 99,9% mengatakan Bang Juma ini adalah menyampaikan data. Tapi ada yang 0,1% menyesatkan. Gimana Bang Juma? Tolong tanggapi di. Sebentar dulu ya. Ini ada pertanyaan di bawah harus dijawab. Silakan Bang Juma. Gimana Bang? Ini kan ini ada komunitas. Siapa yang kena panu siapa? Silakan Bang Juma, mungkin bisa ditangkap tadi Bang Juma. Ya, diulang. Jadi gini, sebentar ini terus sampai GT gatal sebentar gatal. Jadi gini Bang Juma, kalau tidak bisa jadi manusia Bang, bisa kan? Sabar, oke ya sebentar. Manusia, lanjut. Nah, ini kan Bang Juma kadang kan dulu jadi persepsi orang terhadap Bang Juma nih atau paradigma orang kepada Bang Juma ini sudah terbalik Bang Juma. Kalau dulu nih katakan oh Juma itu penyesat katanya, modal congor katanya dulu nih. Tetapi hasil survei saya mengatakan sekarang 99% itu mengatakan Bang Juma ini sebenarnya orangnya benar katanya. Tegas, lugas dalam menyampaikan kebenaran. Ini terbalik. Kenapa bisa terbalik begitu Bang Juma?
Karena dulu dikatakan penghujat atau adanya apapun lah istilahnya. Tetapi sekarang terbalik bahwa Bang Juma ini dari pihak mereka ya, bukan kata Islam ya. Bahwa Bang Juma ini katanya sekarang benar, katanya cerdas, cermat. Seperti itu. Kenapa jadi berbalik mereka, Bang Juma? Silakan. Jadi gini, Bang Baal. Ini pertanyaan bagus. Dulu mereka itu tidak membaca Bible. Mereka hanya mendengarkan kemudian khotbah. Jadi itu secara turun-temurun, jarang mereka membaca. Kenapa? Daya tarik tak ada, tidak seperti Al-Quran. Daya tariknya itu cukup kuat. Nah sekarang begitu kita tampil, hadir tiba-tiba, mereka penasaran. Jadi dulu ketika kita tampil di awal-awal mereka marah. Apa sih? So tahu, so pintar. Apa sih orang ini? So hebat itu. Akhirnya kita tidak berhenti, tetap aja kita jalankan. Lama-lama mereka marah, kesal dan seterusnya. Akhirnya mereka mengambil Bible. Mereka cuma tidak menjepitnya lagi. Ketika mereka ibadah hanya menjepit, diketek dari rumah ke gereja, sampai di gereja mereka hanya membaca dalil yang ditunjuk. Setelah itu tidak dibaca lagi. Jarang di antara mereka yang rajin membaca. Setelah mereka baca, kaget dia kan? Kaget, ternyata yang disampaikan Bang Suma itu betul. Ternyata dia tidak mengada-ngada orang ini. Ada benar-benar yang disebutkan itu betul-betul tertulis di kitab kita rupanya. Akhirnya mereka apa? Diam. Diam sambil menyimak. Diam sambil mengintip. Diam sambil memperhatikan. Diam sambil belajar. Akhirnya yang tadinya marah, wah ini benar orang ini. Yang disampaikannya ini betul-betul tulus. Apa sih yang dia kejarnya? Kalau dibilang dia mengejar materi, wah kurasa enggak lah. Tapi apa yang dikejarnya? Oh ternyata memang misinya adalah untuk misi penyelamatan manusia. Untuk membantu negara mencerdaskan anak bangsa. Nah itu bukti. Itu keadaan sekarang. Makanya berbondong-bondong orang-orang yang memahami Bible berdasarkan atas paparan-paparan para apologet Islam yang tak ada tendensi ekonomi di sana, itu mereka cenderung mengucapkan syahadatain, baik itu melalui TikTok maupun di tempat mereka tinggal. Itu real itu. Banyak yang diskusi denganku, Bang Suma, saya yang tadinya ini Bang Suma, saya yang tadinya melawan Anda, tadinya benci kepada Anda. Alhamdulillah, saya sudah syahadat 6 bulan yang lalu Bang. Udah syahadat 3 bulan yang lalu Bang. Kayak gitu-gitu. Itu fakta. Itu banyak yang kayak gitu. Banyak. Banyak yang kayak gitu. Dan saya sendiri sebagai bagian daripada para apologet merasakan bahwa teman-teman kita Alhamdulillah banyak yang semakin mendekat kepada Islam, bahkan sudah masuk di Islam. Begitu Bang Baal. Masya Allah. Jadi memang awalnya dari nawaitunya ya. Niatnya Iya. Bang Juma itu bukan semata-mata materi ataupun persepuluhan apapun lah istilahnya ya. Dari niat itu, jadi Bang Juma ini menyampaikan apa yang memang yang secara keilmuan seperti itu apa adanya, kan ikhlas kan ya, lillahi ta'ala seperti itu ya. Kemudian dari penjelasan, penuturan apapun yang disampaikan oleh Bang Juma memotivasi mereka-mereka yang dulunya hanya jingkrak, salto begitu saja kan, mabuk-mabuk, akhirnya loh. Ini orang ini penghujat nih. Saya baca di Bible. Ternyata betul. Baca lagi. Betul. Inilah bagaimana Bang Juma ini tujuannya memang itu tadi mencerdaskan anak bangsa untuk belajar membiasakan membaca. Betul Bang Juma, luar biasa. Terus kira-kira dari sisi Bang Juma nih atau secara keimanan Bang Juma gitu, apa faedahnya? Mereka bilang ngapain lu baca-baca Bible? Ngapain? Apa nih Bang Juma dari sisi keimanannya? Silakan Bang Juma. Iya. Jadi dengan adanya keadaan ini ya, kita memberikan sesuatu pengajaran, kemudian
tanpa tendensi kebencian atau tendensi ingin mengolok-olok. Paling tidak tujuan kita itu adalah bagaimana orang-orang ini bisa menyadari bahwa untuk menjadi benar di hadapan Tuhan itu kita harus berakal sehat. Contoh pertanyaan saudara kita tadi kan, pertanyaan saudara Aldaus, kenapa Al-Quran itu ya membacanya itu menghantarkan orang paham Al-Quran itu kok serba tahu gitu. Nah sedangkan di dalam Bible kata beliau tertulis tapi tidak dipraktekkan, tertulis tetapi tidak memberikan sebuah keadaan di mana pemegang kitab itu tidak kemudian mempraktekkan apa yang tertulis di dalam. Saya jawab, Al-Quran itu wahyu dari pencipta langit dan bumi, tidak mungkin terdapat kesalahan di dalamnya, dan itu tidak akan pernah bisa tergerus oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan Bible. Contoh misalnya yang tadi saya katakan penyakit panu di Imamat 13. Dikatakan di Imamat 13 itu bila ada orang yang kemudian mengalami bintik putih, maka dia harus dikurung selama 7 hari lamanya. Jikalau dikatakan begini, apabila kulit seseorang ada lecur karena api atau daging liar yang timbul padanya menjadi panu yang kemerah-merahan atau putih saja, maka imam harus memeriksa panu itu. Bila ternyata bulu pada panu itu berubah menjadi putih juga dan panu itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta, dan imam harus menyatakan orang itu najis karena itu adalah penyakit kusta. Dari agama terdahulu, ajaran terdahulu, orang kena kusta itu orang najis gitu. Namun apabila kulit seorang ada lecur dan seterusnya, maka imam harus memeriksa panu itu. Kalau dia ternyata benar-benar panu katanya, maka dia harus dikurung selama 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, imam harus memeriksa lagi dia. Jikalau panunya itu memang meluas pada kulit, maka harus imam menyatakan orang kena panu ini adalah najis. Tetapi jikalau panu itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itulah bengkak lecur, dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu hanya bekas lecur. Ini banyak sekali kemudian pengobatan-pengobatan yang sudah tidak bisa dipakai. Kalau penyakit panu harus dikurung 7 hari lah, segala macam lah. Itu sudah tidak cocok lagi dipakai saat sekarang. Begitu saudaraku. Jadi ya itulah keadaannya, bahwa kita menyampaikan sesuatu yang betul, bukan menyesatkan orang, tapi menyatakan kebenaran. Meskipun kita beda keyakinan, tapi kita jujur menyampaikan apa adanya. Berbeda dengan mereka, mereka menyampaikan sesuatu tidak berdasar terhadap yang seharusnya muncul di dalam kitab mereka. Saya kira begitu. Ini data valid Bang Juma tadi ya? Gimana? Oh, silakan aja. Kalau Bang Zuma kan menyampaikan kebenaran, mencerdaskan anak bangsa. Kenapa cuma dari kalangan Kristen saja Bang Zuma menyampaikan kebenarannya? Ya, jadi alasannya jelas Bang. Karena agama Kristen itu adalah agama syiar. Apa itu agama syiar? Mereka memiliki amanat agung, ajakan kemudian untuk menjadi Kristen. Ya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, agama Kristen itu gencar mengajak orang Islam untuk masuk Kristen. Buddha tidak, Hindu tidak, Yudaism tidak, ateis tidak, hanya Kristen. Dan bukan hanya gencar melakukan ajakan orang masuk Kristen, tidak. Dengan cara apapun mereka lakukan agar orang itu bisa masuk ke agama Kristen. Berpura-pura jadi Islam, berpura-pura jadi penganut agama lain, itu mereka lakukan. Karena memang sudah diperintahkan. Filipi 1 nomor 18 disuruh kemudian untuk mengelabui demi untuk mengajak orang lain itu masuk ke dalam agama saudara. Itu mengenai Kristus, baik disampaikan dengan maksud palsu
dengan maksud berpura-pura, dengan maksud mengelabui, aku Paulus tetap bersuka cita. Itu, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Pergilah ke seluruh bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Barang siapa percaya dibaptis, yang tidak dipercaya akan dihukum. Itu perintah. Maka yang terjadi, ya harus kami membantah agama ini. Jangan dibiarkan begitu saja. Harus kita bantah. Tujuan bantahannya adalah itu tadi, untuk menyadarkan bahwa kamu sedang mengajak orang ke neraka, bukan mengajak orang ke surga. Dengan cara apa? Kita buktikan dalil-dalilnya. Dari Al-Quran ada, dari Bible juga ada. Seperti itu adanya, Bung. Saya kira begitu. Sementara di tempat saya sudah mau ibadah asar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat pada sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jadi kalau ada yang kena penyakit panu, tidak ada uang untuk berobat, coba Anda praktekkan Imamat 13, nomor 23 sampai seterusnya sampai nomor 28. Mudah-mudahan setelah Anda mengurung diri Anda dalam peti, tanpa mandi, tanpa ganti baju selama 7 hari, panu Anda bisa sembuh. Selamat mencoba ya. Baik teman-teman, silakan dilanjut. Bang Juma, Ya. pertanyaan terakhir. Kenapa ibadah umat Islam itu dipanggil, Bang Juma? Nah, kenapa ibadah umat Islam itu dipanggil? Jadi di Islam itu memang perintahnya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi Islam itu diperintahkan sekelompok dari manusia di atas muka bumi ini yang berfungsi untuk mengajak orang kemudian apa? Menuju kepada kebaikan, menuju kepada yang ma'ruf, menuju kepada keselamatan. Panggilan azan untuk ibadah itu panggilan manusia untuk selamat. Agar manusia itu tidak lupa akan Tuhannya. Kenapa? Semakin canggih hidup di bumi ini, semakin pengaruh hidup dunia itu semakin nikmat, semakin indah. Coba lihat. Saya sekarang usianya kepala 4. Dulu belum ada HP. Masih kita melihat anak-anak berbondong-bondong ketika azan itu berlomba-lomba ke masjid, kejar-kejaran mereka sampai ke masjid bercanda dan seterusnya. Zaman sekarang sudah ada HP. Mereka sulit untuk diperingatkan untuk menuju kepada Allah. 50 tahun ke depan, kalau tradisi Islam itu dihilangkan, maka hancur dunia ini. Makanya semakin dunia canggih, semakin Islam memudar, semakin menuju kepada kebinasaan alam semesta. Kenapa harus ada panggilan? Contoh, Anda ingin berangkat ke Makassar. Tiket Anda hari Senin pukul 9 pagi. Anda sudah pegang tiketnya, tertulis hari Senin pukul 9 pagi. Anda berangkat kemudian ke terminal, ke bandara. Anda masih dipanggil kan? Pengumuman disampaikan kepada penumpang dengan plat kendaraan DD777. Sebentar lagi mau berangkat, naik Miki. Diingatkan bukan? Dengan kendaraan plat DD778 of A. Sudah mau mi berangkat, siap-siap Miki berangkat. Jam Miki dulu kencing, mau mi naik. Naik Miki sekarang. Udah diingatkan, padahal sudah ada tertulis, sudah dipegang kemudian tiketnya, tahu jamnya, tahu nomor pesawatnya, tahu kapan dia duduk, kapan dia nomor berapa kursinya, masih tetap diumumkan, masih tetap dipanggil. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu kadang lalai. Keasikan main game. Dia lihat jam, berangkatnya jam 9, begitu lihat jam baru jam 8. Dia lihat sekelilingnya kok jadi gelap. Ternyata tadinya pesawatnya jam 9 pagi, di jam tangan baru jam 8, tapi karena keasikan dia lalai, lihat sana sini, setelah dia simpan HP, ternyata sudah jam 8 malam. Tinggal pesawat. Itu yang dimaksud kenapa harus dipanggil, diingatkan, saling mengingatkan. Itu karena kalau tidak ada yang mengingatkan, manusia akan semakin cinta kepada dunia. Kenapa? Dunia daya tariknya itu melebihi dari magnet. Dan semua fasilitas di dunia itu semakin hari semakin canggih, semakin memanjakan kita. Semakin memanjakan jasad kita ini.
semakin memanjakan syahwat kita ini. Semakin memanjakan. Maka apa yang terjadi? Orang semakin jauh dari Tuhannya. Ketika orang semakin jauh dari Tuhannya, semua masuk ke neraka. Maka Islam datang sebagai jalan keselamatan. Maka ada panggilannya setiap saat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang sedang asik mengejar dunia, mendengarkan itu, seketika meninggalkan dunianya sementara untuk tunduk sujud menuju kepada Tuhannya, Rabbus samawati wal ard. Hayya 'alas shalah. Wahai kalian pecinta dunia, wahai kalian yang mengejar dunia, mari menuju pada salat. Mari salat. Mari salat. Mari salat. Salat dulu. Setelah salat bertebaranlah kalian kemudian mencari hidupmu di bumi. Tapi tiba waktu asar, hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kemenangan. Jangan terikat, jangan tergadai dengan semu, kebahagiaan sementara. Tanggalkan itu dulu. Mari menuju kepada Tuhanmu, menuju kepada kemenangan yang hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tidak ada yang besar di bumi ini yang kau kejar. Harta sifatnya sementara, wanita sementara. Yang besar itu Allah. Yuk, mari sholat. Sujud, sujud kepada penciptamu. Itu di Islam. Itu di Islam. Jadi penggenapan nubuatan Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Akan tetapi seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepada aku. Sujud, bukan jingkrak, bukan salto. Sujud. Dan hanya dipraktikkan oleh dinul Islam. Mulai dari Saban sampai Maroke, dari timur sampai barat, selatan, utara, semuanya sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Yesaya 66 nomor 23. Yesaya 66 bab yang sama nomor 17 nomor 8. Aku Tuhan akan datang membakar seluruh manusia yang memakan babi dan juga makan balau tikus. Jadi dua tergenapi. Orang Kristen makan babi, ancamannya dibakar api neraka. Orang Islam sujud beribadah, tunduk kepada Tuhannya, diganjar dengan jannah surga. Dua tergenapi di situ. Yang makan babi Kristen, yang sujud menyembah Islam. Siapa yang diselamatkan dan siapa yang dibakar api? Jelas, yang diselamatkan yang sujud, dan yang dibakar api adalah pemakan babi. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, apakah Anda masuk dalam golongan pemakan babi atau golongan sujud? Makan babi. Siap-siap bulu anusmu dibakar oleh Allah. Insyaallah. Saya kira begitu teman, saya ibadah dulu. Saya juga ada kegiatan ini, teman-teman, saya mau bergerak ke gunung, persiapan kumpulan Persatuan Profesor Universitas Sultan Hasanuddin. Ada rencana tanggal 26 untuk mengadakan kegiatan di wisata Rumah Hobbit Bolangi. Kebetulan saya sendiri diminta untuk memberikan materi, salah satu narasumber memberikan materi, dan saya harus ke Gunung dulu. Materinya tentang Oten bukan Bang Juma di sana? Kebetulan ketua kegiatan itu adalah seorang mualaf dari Manado. Oh, iya. Beliau minta untuk dikuatkan akidahnya terkait pembeda antara hamba Tuhan dan hamba setan. Nah itu. Wah, Masya Allah. Tapi Bang Juma, boleh sedikit Bang Juma, ya tidak lebih dari 2 menit gitu Bang Juma. Siap. Ini pertanyaan ini kan ada Ustaz Tata sebenarnya guru dan saya juga gitu ya. Iya, gitu ya. iya, guru kita. Tapi cuman kita kan hanya aman aja ada pertanyaan ini Bang Juma dari Oten kan. Oten kan botol Oten bertanya, kadang-kadang tidak tahu apa yang ditanya. Nah Bang Juma nih, di dalam Al-Quran, kalau tidak salah ini ada sekitar 25 ayat yang mengatakan tentang menyebutkan nama
Yesus atau Isa alaihissalam lah ya, dikatakan Isa alaihissalam 25 kali dan Nabi Muhammad kurang lebih hanya 4 kali gitu kan. Iya. Kenapa kalau memang kalau itu kenapa nggak Nabi Muhammad lebih banyak gitu loh? Seharusnya dia yang promosikan diri lah istilahnya. Begitu Bang Jumat. Silakan Bang Jumat. Terima kasih. Iya. Sama seperti kitab tetangga, akulah yang harus kamu puji. Akulah yang harus kamu teladani. Nabi Muhammad tidak mengunggulkan dirinya. Nabi Muhammad menyampaikan apa yang menjadi titah dari langit kepada dirinya. Andai saja Islam itu karangan beliau, maka kitab Al-Quran itu akan penuh dengan keluarganya. Diceritakanlah ibunya, diceritakanlah ayahnya, anak-anaknya. Jangankan anak-anaknya, ibu kandung yang melahirkannya aja tak ada. Andai saja Al-Quran itu karangan beliau, maka Al-Quran akan disetting sesuai dengan keinginannya. Andai saja Al-Quran itu adalah karangan beliau, maka dia akan mengangkat derajat sukunya setinggi-tingginya dan merendahkan suku yang lain. Tapi apa kata beliau ketika diutus oleh Allah? Dia menyatakan, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Allah kepada kalian seluruh. Hanya memandang suku, memandang keluarga, mementingkan kepribadiannya, maka mayatnya pun minta oleh beliau untuk dikuburkan di tengah-tengah ahlinya, ahli warisnya, ahlul bait. Nabi Muhammad itu tidak gila sanjungan, tidak gila keadaan. Wah, aku kan mengajarkan kebenaran. Ini kan kebenaran dan akan diterima oleh separuh bahkan lebih dari penduduk bumi. Kenapa saya tidak mengangkat ibu saya, mengangkat bangsa saya? Kenapa saya tidak mengangkat kemudian orang-orang sedekat di sekeliling saya? Malah saya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Sibuk kali aku. Ngapain pula Nabi Isa? Aku nggak kenal. Orang dari seberang kok, ngapain dia juga masuk di dalam buku-buku kitabku ini? Ngapain? Tetapi karena beliau manusia mulia yang jauh dari dusta, jauh dari kemunafikan, jauh bersih dari sifat-sifat tercela, maka apa yang didengarkan dari Allah itulah yang disampaikan. Terlepas nanti ke depannya ada kesalahan, semua diserahkan kepada Allah. Ada kebenaran, semua diserahkan kepada Allah. Dia mengucapkan kalimat tanpa penelitian, tanpa penyelidikan, tanpa uraian, kemudian rapat, kemudian konsili, kemudian mengadakan muhtamar untuk menentukan sebuah keadaan. Tidak, seketika datang kepadanya bisikan. Apa yang dikatakan oleh roh kebenaran kepadanya, roh kudus kepadanya, itu yang disampaikan. Silakan Anda menerima, teliti, kaji, tafsirkan, lihat, uraikan isinya. Kalau Anda menemukan kebenaran, silakan Anda beriman. Tapi kalau Anda mengatakan itu ada kesalahan, silakan Anda tolak. Tapi apakah itu berlaku? Tidak. Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa yang ingin Allah sampaikan kepada seluruh umat manusia. Apa intinya? Kenapa Nabi Isa alaihissalam lebih banyak disebutkan? Karena separuh dari penduduk bumi akan mengagungkan kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan melantiknya sebagai pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia. Maka ini lebih penting daripada membahas Nabi Muhammad dalam Quran. Toh Nabi Muhammad sejarah hidupnya lengkap di kitab Sirah Nabawiyah. Kemudian Nabi Muhammad juga tidak memiliki kesalahan-kesalahan yang dilakukan kemudian oleh kaumnya terhadap dirinya secara berlebihan. Nabi Muhammad menyampaikan kemudian kepada umat Islam sesuai dengan apa yang dipesankan, apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi dia tidak mengunggulkan sukunya, bangsanya. Dia tidak mengunggulkan dirinya, keluarganya, enggak. Dia menyampaikan apa adanya. Karena Islam itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia,
Maka Islam misinya meluruskan, membersihkan para nabi dari olok-olokan umat terdahulu, meluruskan ajaran Tuhan, ajaran Allah yang dibengkokkan oleh umat terdahulu, dan itulah yang menjadi misi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma, dan seterusnya dikatakan oleh Al-Quran. Wahai ahli kitab, yang dulu kamu adalah bangsa pilihanku, yang dulu aku bersama dengan kalian, yang dulu aku jadikan kalian mulia di zamannya, yang dulu aku utus para nabi pada zamannya, yang aku utus wahyu kepada kalian pada zamannya. Sekarang telah datang kepada kalian Rasulku, baginda Rasulullah Muhammad SAW, ikutlah kepada beliau jikalau kalian ingin selamat. Titik. Nabi Muhammad tidak mengunggulkan sukunya. Nabi Muhammad tidak mengkultuskan kemudian keluarganya. Tidak. Nabi Muhammad lebih mengedepankan umatnya. Makanya detik setelah beliau ingin pindah alam, beliau kemudian tidak mengatakan anakku, anakku, istriku, cucuku. Enggak. Tapi yang disebut adalah ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Siapa itu? Bang Baal yang dipanggil oleh beliau. Yang dipanggil adalah Bang Dalbo, yang dipanggil adalah Mahadewa, yang dipanggil adalah Bunda Mila, Dinda Tahta, Bang Suma yang dipanggil. Padahal beliau tidak mengenal kita, tapi beliau sejenak dia, ya Rab, umatku, umatku ya Rab, umatku ya Rab, selamatkan umatku ya Rab, selamatkan umatku ya Rab. Sementara di sebelah katanya Tuhan, Tuhan, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Pret, langsung mati. Maka matilah dia. Engkau ada Tuhan berteriak demi untuk kepentingan pribadinya. Dia tidak pikirkan orang banyak yang dia datang untuk itu. Nabi Muhammad mementingkan orang banyak yang dia diutus untuk itu. Seorang nabi mengingat misinya adalah menyelamatkan manusia, maka sejenak dia sebelum terangkat ke langit, beliau kemudian minta kepada Allah untuk supaya umatnya diperhatikan. Ummati, 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 ummati. Tapi yang satu beda, katanya Tuhan. Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Tuhan kau minta, kenapa Tuhan meninggalkan dirinya? Bukannya memperhatikan manusia-manusia yang untuk dia diutus, malah memperhatikan dirinya sendiri. Nabi Muhammad, dari dia jadi nabi sampai kiamat, umatnya semuanya diperhatikan. Makanya dikatakan, jangan kau merubah Al-Quran. Kenapa? Karena setelah kamu masih ada umatku yang akan datang kemudian, dan Al-Quran ini harus menjadi senjata baginya. Begitu saudaraku. Jadi perbedaannya, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk keluarganya doang, bukan untuk sukunya doang, bukan untuk bangsanya doang, sehingga dia mengunggulkan sukunya, bangsanya, keluarganya enggak. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Karena yang satu ini sebelum beliau dipelintir ajarannya, diajarkan sebagai dewa yang turun ke bumi, maka dia yang harus fokus untuk dibersihkan namanya. Karena ini sangat merusak. Nabi Muhammad tak ada kemudian yang menuhankan dia. Tak ada. Yang penting ini, yang satu ini dituhankan oleh umat manusia dan didukung